Halo, ketemu lagi sama Bang Timur. Di bulan ini seri ABC Komik Indonesia masih terus menemani untuk kasih tahu berbagai judul komik lokal pilihan buat setiap huruf di alfabet. Dan kali ini giliran kita lihat beberapa komik Indonesia yang diawali dengan huruf O. Walau mungkin ini jadi edisi yang singkat, tapi beberapa judulnya cukup menarik dan menimbulkan kesan untuk komik Indonesia. Penasaran judul apa aja yang bakal gue share untuk kali ini? Yuk langsung kita cek videonya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Mari kita awali dengan komik terbitan tahun 2000 oleh Mizan Komik karya studio Bajing Loncat berjudul Ophir. Menceritakan petualangan pendekar Sriwijaya yang berkeliling dunia untuk menguak misteri pohon pengetahuan atau Kalpataru, mulai dari perjalanan ke Eropa, Tiongkok, bahkan Afrika. Komik full color ini merupakan karya kolektif studio Bajing Loncat, dengan cerita oleh Andriani, pewarnaan oleh Yudiana Fedidian, Pitra Satvika, dan Iman Nurjaman, dengan ilustrasi oleh Julian DJ Sofyan dan Kristiawan, yang saat ini lebih dikenal sebagai Krisli lewat Caravan Studionya. Sebelum munculnya lini komik lokal koloni dan MNC Gramedia pada tahun 2010-an, Mizan udah punya nih yang serupa di tahun 2000-an untuk mendorong bangkitnya kembali dunia komik Indonesia dengan kisah yang penuh pesan edukasi. Karena itulah muncul komik petualangan berjudul Ophir yang sepertinya terinspirasi legenda Gunung Ophir, suatu wilayah yang kaya akan emas sumber dari perhiasan milik Raja Salomo, serta menjadi tanda tanya ilmuwan dunia karena kekayaan hayatinya. Konon katanya Ophir yang tertuang di berbagai kitab Arab ini ada di Sumatera, tapi nggak ada yang tahu pasti daerah mana yang dijuluki Ophir. Semangat ekspedisi ini yang tertuang pula dalam komik ini. Tokoh utama kita pun berkunjung ke berbagai peradaban bersejarah di dunia, mulai dari kekhalifahan Cordova, pertarungan dengan bangsa Viking, hingga persinggahan ke suku Masai di Afrika. Gue sendiri kurang tahu pasti ada berapa buku Ophir yang terbit, tapi yang jelas ada buku 1 dengan judul Eda, dan 2 buku lagi berjudul Masai dan Cilin. Meskipun infonya ada 4 buku dari seri ini. Nah, yang tahu boleh share di kolom komentar ya. Melalui gaya ilustrasi yang bergaya barat dan pewarnaan yang cerah di tiap panelnya, disertai sentuhan efek visual digital, kita dibawa hanyut ke dalam kisah perjalanan Maspati, Rajendria, dan Rainor, di mana kita langsung dibawa ke pusat aksi lewat pertarungan di atas kapal melawan bangsa Viking. Kita pun diajak menelusuri budaya-budaya dunia di tiap kisahnya, misalkan budaya Nordik nomor 1 sesuai judul Eda, yaitu kumpulan puisi dewa-dewa Viking, hingga suku pemburu di daerah Kenya. Komik ini pun dibuat dengan konsep yang sepertinya bisa dibaca lepasan tiap nomornya, karena menceritakan satu budaya ke kebudayaan lainnya yang plotnya tamat di satu buku. Kisah ini rasanya juga dibuat dengan riset yang mendalam atas berbagai budaya, diambil dari berbagai buku dan sumber referensi yang tercantum di tiap nomornya. Jadi kalian yang pengen lihat salah satu tonggak perkembangan komik Indonesia di tahun 2000-an, serta ingin menyelami berbagai budaya dunia secara edukatif dengan suguhan ilustrasi yang apik, bahkan adegan aksi yang seru, cocok banget sama komik ini yang mungkin sekarang bisa dicari di beberapa marketplace ya. Berikutnya ada komik berjudul Only Human karya Mukhlis Nur terbitan Bentang Komik tahun 2015. Komik ini mengisahkan situasi post-apokaliptik bumi di masa depan di mana peradaban manusia telah runtuh dan muncul manusia yang melebur dengan mesin. Salah satunya sang dokter yang kemudian bertemu dengan sosok anak kecil berwujud manusia. Komik hitam putih yang awalnya hadir secara indie di fanpage kreator ini kemudian hadir secara fisik dalam 2 buku yang masih bersambung pada tahun 2015 sampai 2016 oleh Bentang Komik yang di tahun tersebut rasanya ingin membangkitkan juga lini komik Indonesia. Judul ini juga berhasil menjadi pemenang Bronze Award International Manga Award ke-8 tahun 2014 loh. Kisah manusia yang berubah menjadi robot, lalu robot yang belajar menjadi manusia, serta manusia terakhir yang hidup di antara robot ini emang ngulik secara menarik mengenai apa artinya menjadi manusia. Para tokohnya sendiri merepresentasikan mereka yang mencari masa depan, hidup di masa sekarang, dan terjebak di masa lalu, lewat format 4 panel yang mengingatkan kita pada komik strip, tapi rasanya ini sebagai penghormatan atas penerbitan sebelumnya di medsos. Perlahan pun kita diperkenalkan dengan dunia 500 tahun setelah musnahnya peradaban manusia, di mana para robot tinggal di tengah runtuhan, tapi bagi para penghuni udah kayak kehidupan sehari-hari biasa. Konflik yang muncul semakin rumit antara pihak dan juga berbagai misteri yang perlahan terbuka mulai dari sang tokoh utama, sang anak manusia, atau bahkan tentang dunianya ini membuat ceritanya semakin menarik. Penasaran banget sih akhirnya bakalan kayak apa? Buat kalian yang suka sama kisah science fiction karya anak bangsa dengan dunia distopia yang memiliki cerita berlapis yang semakin menarik, pastinya bakal pas untuk kalian nih. Untuk komiknya emang udah agak langka, tapi bisa dicek di marketplace online ya. Jadi, gimana menurut kalian judul komik yang gue share kali ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Semoga bikin kalian pengen segera memburu atau cari tahu lagi tentang judul-judul itu ya. Untuk judul lain yang belum sempat gue sebut, jangan khawatir, seri ABC Komik Indonesia juga harapannya jadi ajang pendataan judul komik lokal yang sempat terbit terutama di era modern. Lengkapnya bisa langsung ke Facebook Bang Timur Komik ya, dimana kalian bisa juga loh ikut nambahin listnya. Semoga bisa jadi referensi komik untuk kita semua. Oke, itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!